Bapa Surgawi, kami sudah memuji menyembah Engkau. Kami percaya Engkau bertahta di atas pujian anak-anak Tuhan. Saat ini tiba waktunya bagi Tuhan untuk menyirami kami dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan, mari Engkau persiapkan hati kami menjadi tanah hati yang gembur, sehingga firman-Mu boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami dan menghasilkan buah-buah yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bagi hamba-Mu yang Tuhan pakai menyalurkan kebenaran firman-Mu, tutup bungkus hamba-Mu hanyalah manusia biasa penuh dengan kekurangan, tapi urapan baru terjadi atas hamba-Mu, sehingga apa yang disampaikan benar-benar merupakan kebenaran firman Tuhan, bukan hanya olah pikir manusia secara pribadi, bukan hanya kepandaian manusia, tapi benar-benar keluar dari firman Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, berkaryalah saat ini di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Salam Bapak Ibu. Kita buka firman Tuhan di dalam Kejadian 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Ya. Kejadian 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya baca ayat yang kecil, Bapak Ibu bisa baca ayat yang genap ya. Kejadian 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya baca ayat yang ganjil, Bapak Ibu baca ayat yang genap. Maka pergilah Abram dari Mesir ke tanah Negeb dengan istrinya dan segala kepunyaannya, dan Lot pun bersama-sama dengan dia. Ya Tuhan. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari tanah Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai domba dan lembu dan kemah. Ayat 6. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Maka berkata Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkan dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Lalu Lot melayangkan tangannya dan dilihatnya bahwa sumber melanjutkan banyak airnya, seperti tanah Tuhan, seperti tanah Mesir, sampai ke Soa. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Ada sebuah keluarga ini bernama Terah. Terah ini punya anak 3. Pertama itu Abram, yang kedua bernama Nahor, yang ketiga bernama Haran. Haran ini punya anak namanya Lot. Haran ini rupa-rupanya umurnya tidak panjang, mati muda, sehingga Lot anaknya diasuh oleh Terah kakeknya dengan Abram pamannya. Suatu saat
Terah berpindah dari Ur Kasdim. Mereka berangkat sebenarnya mau ke tanah Kanaan, tapi rupa-rupanya cuma mampir sampai di Haran. Di sana meninggallah Terah, sehingga kepindahan mereka ke tanah Kanaan itu dilanjutkan oleh Abram dengan membawa keponakannya yang bernama Lot tadi. Jadi bisa dikatakan Lot itu diasuh oleh Abram sejak kecil. Karena Haran mati muda. Setelah disampai di tanah Kanaan, terjadi kelaparan. Dengan berbagai pertimbangan, Abram dan Lot pergi ke Mesir. Di Mesir terjadi suatu cerita yang mungkin semua orang pernah tahu dan pernah dengar, di mana karena kecantikan, kemolekan istri daripada Abram membuat Firaun, raja Mesir, jatuh cinta. Singkat cerita, ada upaya mendekati Sarai daripada istri Abram, bahkan sampai sudah mengirimkan belis. Kalau bahasa Kupangnya, mas, apa istilahnya kalau bahasa Indonesia? Mas kawin ya, berupa kambing, domba, banyak macam, sampai emas perak. Setelah terjadi itu, dikatakan oleh Alkitab bahwa Firaun kena tulah. Dan sejak dari kena tulah itu, Firaun mengusir Abram dan seluruh harta kepunyaannya dan mengembalikan Sarai istrinya untuk keluar dari Mesir. Singkat cerita, mereka balik lagi ke Kanaan, singgah di tempat persinggahan-persinggahan, dan bacaan kita tadi tepat di situ. Ketika Abram kembali dari Mesir sampai di Kanaan, sampai di tanah Kanaan itu rupa-rupanya rumput belum tumbuh dengan bagus, sehingga terjadilah konflik antara gembala-gembala Abram dan gembala-gembalanya Lot. Terjadi konflik. Sementara itu juga di sekitar Kanaan itu, orang Kanaan juga sudah mengembalakan kambing domba di situ, dan juga orang Feris juga ada di situ, sehingga semakin sempitlah lahan mereka untuk mengembalakan ternak. Makanya pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bagaimana Abram dalam memanajemen konflik. Bagaimana juga mereka mengambil keputusan. Makanya judul atau tema khotbah hari ini adalah manajemen konflik dan pengambilan keputusan. Coba kita lihat yang pertama adalah pemicu konflik. Kejadian 13 ayat yang kedua. Kejadian 13 ayat yang kedua dan Kejadian 13 ayat yang kelima. Adapun Abram sangat kaya, banyak ternak, perak dan emasnya. Juga Lot yang ikut bersama-sama dengan Abram mempunyai apa? Domba dan lembu dan kemah. Dari dua ayat ini saja kita bisa menangkap kekayaan Abraham itu hampir berimbang antara Abram dan Lot. Sama-sama kaya. Tetapi Abram rupa-rupanya lebih kaya karena menggunakan kata dalam bahasa asli yaitu mehot kobet. Mehot kobet itu adalah sangat kaya, kaya raya. Kalau bahasa keren sekarang itu tajir melintir. Ya, kalau bahasa kerennya sekarang ini Abram ini tajir melintir, sultan atau bisa bilang crazy rich gitu barangkali ya kalau istilah-istilah modern. Itu kondisi daripada Abram. Sedikit kita mau membahas tentang kekayaan. Abram itu tajir melintir. Dan ini dicatat oleh Alkitab, dan dalam Lukas dikatakan bahwa Lazarus yang miskin itu hidup atau tinggal di pangkuan Abraham. Ini menganulir semua pandangan-pandangan zaman dulu yang menganggap bahwa
kekayaan itu adalah suatu penghalang kita dengan surga. Seolah-olah jumlah kekayaan itu menjadi dosa besar yang membuat kita terhalang dengan surga. Itu pandangan-pandangan zaman dulu. Misalnya kalau Bapak Ibu nanti pernah mendengar istilah krates dari Teban, itu menganggap orang kaya itu tidak mungkin bisa hidup saleh. Menganggap bahwa orang kaya itu tidak mungkin bisa seperti malaikat kesalehannya. Karena kesalehan yang seperti malaikat menurut Teban, menurut krates hanya dimungkinkan kalau kita miskin. Kemudian juga banyak orang menganggap orang kaya tidak mungkin selamat, seolah-olah kemiskinan adalah satu-satunya gerbang menuju surga. Dengan melihat bahwa Abraham kaya raya, kita memahami bahwa kekayaan itu bukan pada jumlah kekayaan itu dosa. Dosa itu tidak terletak pada berapa banyak harta kita. Dosa itu tidak terletak pada berapa banyak atau berapa jumlah harta kita, tetapi terletak pada sikap kita dan cara kita menggunakan harta. Saya ulang, dosa itu tidak terletak pada banyaknya harta saudara dan saya, tetapi dosa itu terletak pada sikap kita terhadap harta. Yang kedua, cara kita menggunakan harta. Ini harus penting dipahami. Bahkan di saat harta kita sedikit pun, kalau sikap kita pada harta itu terlalu menyayangi, melebihi dia daripada kita menyayangi Tuhan, itu berdosa. Jadi bukan persoalan jumlah di sini, tapi persoalan sikap dan cara menggunakan. Banyak, tapi kalau digunakan tuh hal-hal yang berfaedah, membangun orang lain, membangun gereja Tuhan, kenapa tidak? Kalau semua sidang jemaat Tuhan misalnya orang-orang yang tidak berpunya, bagaimana gereja Tuhan bisa berjalan? Abraham mehol kabet, tajir melintir. Lot kaya. Orang yang kaya raya ketemu orang kaya susah memang rukun. Ini seperti dua ikan hiu tinggal di kolam yang kecil. Ini seperti ikan paus tinggal atau bertempat tinggal di kolam yang kecil. Karena orang kaya itu butuh space, butuh ruang yang lebih besar daripada orang yang tidak kaya. Mau bukti? Orang yang banyak baju butuh lemari lebih besar. Yang banyak mobil butuh tempat parkir lebih besar dan luas. Nggak bisa tempat parkir cuma ditaruh di emperan. Kapan hari saya lihat di YouTube ada pertengkaran orang kaya cuma gara-gara kebanyakan mobil. Karena mobilnya sampai diparkir di luar sehingga mengganggu tetangganya. Apalagi? Dengan kata lain, yang terjadi antara Lot dengan Abram itu saya beri istilah tabrakan kepentingan. Inilah pemicunya. Tapi sebelum saya menggunakan istilah ini, saya mau sedikit ungkap istilah konflik kepentingan, ya. Konflik kepentingan yang tercantum di dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014. Di sana ada istilah konflik of interest atau konflik kepentingan yang definisinya berbeda dalam hal ini. Saya khawatir menggunakan istilah tabrakan kepentingan dan Bapak Ibu memahami ini seperti definisi yang digunakan dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 di sana digunakan undang-undang yang mengatur tentang administrasi negara. Itu nanti bisa dibuka dalam pasal 43 ada istilah konflik kepentingan. Apa itu konflik kepentingan di situ? Saya beri contoh saja supaya gampang ngerti. Saya pejabat,
Anggaplah pejabat yang punya kedudukan di panitia lelang. Zaman dulu istilahnya ada panitia lelang untuk yang mau tender sebuah pekerjaan di pemerintah. Ikut lelang. Kalau zaman sekarang istilahnya pokja. Ya. Saya panitia pokja. Tapi pada saat yang sama saya punya perusahaan atas nama orang lain dan ikut lelang di situ. Saya pokjanya, saya punya kepentingan lain untuk memenangkan tender di perusahaan saya. Memenangkan tender dalam proyek tersebut karena perusahaan tersebut adalah perusahaan saya. Ini namanya tabrakan konflik kepentingan menurut undang-undang. Kapan hari di tempat saya ada 2 sungai. Sungai itu besar dan ada orang merapat sama saya waktu saya masih menjabat. Pak, ayo Pak, kita mainkan galiannya. Kan ada galian A, galian B, galian C. Kalau pasir batu itu galian C. Lah, kebetulan ini Pak, yang punya perusahaan mau masuk ini teman sekelasnya Bapak waktu SMA. Saya yang mempunyai kewenangan memberikan rekomendasi untuk pengurusan AMDAL dan sebagainya. Ketika saya memberikan izin itu, sebenarnya di situ terjadi tabrakan kepentingan. Karena orang yang mau masuk mengurus izin tersebut adalah teman SMA saya. Bisa juga misalnya perusahaan tersebut yang mengurus izin galian C itu adalah perusahaan saya sendiri walaupun pakai nama orang lain. Itu namanya konflik kepentingan menurut undang-undang. Tapi yang saya mau bahas di sini adalah tabrakan kepentingan adalah suatu istilah di mana Lot punya kepentingan dengan lahan pengembalaan. Lot punya kepentingan dengan padang pengembalaan. Begitu pula Abram punya kepentingan dengan padang pengembalaan. Kepentingan Abram, kepentingan Lot bertabrakan. Ini yang saya sebut dengan istilah tabrakan kepentingan. Pemicunya apa? Ya, tabrakan kepentingan itu. Karena memang dalam hidup itu akan selalu terjadi tabrakan kepentingan. Tukang parkir cari lahan yang sama. Masing-masing punya kebutuhan tempat parkir. Terjadi benturan. Ini namanya tabrakan. Suatu saat di Efesus, Paulus menginjili. Waktu dia menginjili, banyak orang bertobat. Tetapi pertobatan begitu banyak orang punya dampak terhadap pengrajin perak, tukang membuat patung di situ. Petrus punya kepentingan menginjili, memenangkan banyak orang. Tukang perak itu punya kepentingan bisnis di situ. Nanti itu bisa dibaca dalam Kisah Rasul 19 ayat 23 sampai yang ke-40. Bisa dibaca sendiri di sana. Satu punya kepentingan perut. Kelompok-kelompok ini rupanya usahanya begitu maju, banyak tukang-tukang yang dihidupi di situ. Dan Paulus punya kepentingan memberitakan Injil. Kepentingan Paulus memberitakan Injil berbenturan, bertabrakan dengan kepentingan pemahat atau pembuat patung ini namanya tabrakan kepentingan. Kemudian terjadi huru-hara besar. Unjuk rasa besar-besaran dipimpin oleh siapa? Demetrius. Abram punya kepentingan, Lot punya kepentingan. Inilah sebenarnya yang diistilahkan oleh Matthew Henry, selalu ada salib di belakang penghiburan dunia. Ketika engkau kaya, ada salib di belakang semua. Bahkan ada sebuah penelitian mengatakan orang yang berada di puncak itu sering mengalami apa yang disebut dengan alienasi. Pernah dengar alienasi? Kesepian di tengah-tengah keramaian. Itu alienasi. Itulah salib di balik penghiburan dunia.
ketika mobilmu banyak, salibnya apa? Bayar pajak banyak. Apalagi ketika punya baju banyak, cucian banyak. Itulah yang disebut Matteo Henry, istilahnya selalu ada salib di balik penghiburan. Kekayaan mereka yang menumpuk antara Lot dengan Abram itu ada konsekuensinya yang pada akhirnya menimbulkan tabrakan kepentingan. Jangan heran besok lusa Bapak Ibu di muka bumi ini akan selalu ada tabrakan kepentingan. Pendeta A berkelahi dengan pendeta B gara-gara apa? Kepentingan rebutan jam. Bengkel A baku sikut dengan bengkel B, masing-masing rebutan pelanggan. Itu memang risikonya semacam itu. Jadi pemicu konflik kebanyakan adalah tabrakan kepentingan. Yang kedua, tapi sebelumnya saya mau cerita sedikit. Suatu hari dalam rapat dusun, di tempat saya ada rapat dusun 3 bulan sekali dan saya harus hadir. Tiba-tiba ada seorang masyarakat angkat tangan dan protes. Pak, saya mau protes. Protes sama siapa, Pak? Saya mau protes karena tetangga saya membuat kandang kambing cuma berjarak 1 meter dari dapur saya. Saya sudah garuk-garuk kepala, ini solusinya ya opo gitu, ya kan? Kandang kambingnya cuma berjarak 1 meter. Dan ketika saya mau makan, saya mencium aroma kotoran kambing. Bagaimana saya bisa makan? Karena jarak kandangnya dia cuma 1 meter. Yang satu pengen menghasilkan uang dan mendapatkan uang dari punya kambing. Yang satu kepentingannya pengen makan enak tanpa aroma kotoran. Apa namanya? Tabrakan kepentingan. Tak lama lagi datang orang muslim. Dia pelihara kambing, sebelahnya gereja. Pendeta ini begitu arif, dia datang kepada yang punya kambing. Pak, boleh kandang kambingnya kami bantu pindah agak jauh dari sini, karena kalau ibadah aromanya itu masuk ke tempat ibadah kami. Yang punya kambing jawab, Bapak pikir musik Bapak tidak masuk ke rumah saya? Ini terjadi. Akhirnya yang satu punya kepentingan pengen punya kambing banyak, yang satu pengen beribadah dengan damai tanpa aroma kotoran kambing. 2 kasus. 3, si A bangun rumah walet. Rumah walet itu kan bunyinya, ributnya minta ampun, dan itu mengganggu tetangga sekitarnya. Saya waktu ketika dapat keluhan, Pak, saya protes dengan rumah walet tersebut, sangat berisik. Saya tidak boleh bakar sampah sama tetangga tersebut, karena takut itu waletnya terbang dan lari karena aroma sampah tersebut. Bapak Ibu tahu enggak, ketika menjabat kita menemui kasus tabrakan kepentingan yang begitu banyak. Karena memang rata-rata orang itu adalah punya kepentingan yang berbeda. Inilah juga yang terjadi antara Abraham dan Lot. Namun saya katakan kembali bahwa konflik of interest itu atau konflik kepentingan itu berbeda dengan apa? Dengan tabrakan kepentingan yang saya gunakan tadi. Kita masuk poin yang kedua, tentang manajemen konflik. Nah, istilah konflik ini dalam bahasa Italia itu manegiare.
Dari kata managere ini muncullah manager. Sebenarnya secara hurufiah ini berarti melatih kuda-kuda atau to handle atau mengendalikan. Jadi ketika saya berbicara tentang manajemen konflik, bagaimana kita mengelola konflik tersebut, bagaimana kita menghandle konflik tersebut, bagaimana kita memanajemen konflik tersebut, itu yang dimaksud dengan istilah manajemen konflik. Nah, coba kita baca di dalam Kejadian 13 ayat yang ke-7. Karena itu terjadilah perkelahian antara para gembala Abram dan para gembala Lot. Waktu itu orang Kanaan dan orang Feris diam di negeri itu. Ayat yang ke-8. Maka berkatalah Abram kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Saya mau jelaskan sedikit. Sebenarnya apakah Abram dan Lot di sini sudah bertengkar belum? Ya, belum. Yang bertengkar siapa? Ya, gembala Lot dengan gembalanya Abram. Tapi Abram begitu bergerak cepat. Saya ulangi. Abram itu bergerak cepat dalam memanage konflik tersebut. Dia tidak tunggu-tunggu, langsung dia tangani. Kesegeraan daripada Abram menanggulangi atau menangani konflik tersebut itu sebenarnya punya tujuan untuk mencegah permasalahan itu melebar dari gembala Lot dan gembala Abraham kepada masalah hanya Abram dengan Lot. Terkadang masalahnya bisa menjadi masalahku dengan masalahnya. Masalah anak buah A dengan masalah anak buah B bisa menjadi masalah bosnya A dengan bosnya B. Betul tidak? Tidak usah gitu dalam berkeluarga saja. Anak-anak yang bertengkar, anaknya si A bertengkar dengan anaknya si B bertengkar, di kemudian hari masalahnya melebar menjadi masalahnya antara bapak mamanya si A dengan bapak mamanya si. Kemudian apa yang dikatakan Abram? Janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau. Padahal yang terjadi cuma perkelahian antara gembala Abram dan gembala. Ada yang bilang begini, pertikaian ini sebenarnya dipicu. Ada yang menafsirkan satu, ini gembalanya Lot ini mengambil ladang atau lahan pengembalaan daripada orang-orang tetangga-tetangga di situ, yaitu orang-orang Feris dan orang-orang Kanaan. Ditegurlah sama gembalanya Abram. Tapi kita harus cari lebih tahu bukti-buktinya. Tapi Yosefus mengatakan begitu. Tapi ada yang mengatakan memang karena mereka rebutan tempat air dan rebutan padang pengembalaan. Tapi yang jelas, Abram bergerak cepat. Dia memanage masalahnya itu adalah suatu tindakan preventif supaya masalah ini tidak melebar. Kalau bahasa kerennya itu, masalahnya itu dilokalisir, tidak dibiarkan melebar ke kanan, ke kiri dan sebagainya. Pernah dengar istilah lokalisasi? Lokalisasi itu begini. Ini prostitusi ini kan kadang di jalan-jalan, ya kan? Online dan sebagainya. Supaya bisa dipantau, dibuatlah suatu tempat yang namanya lokali. Orang yang bergerak dalam bisnis itu bisa dipantau kesehatannya, datang ke sana dilihat, diperiksa, disuntik. Bahkan orang yang ke sana pun langsung ketahuan bahwa dia hidung belang. Tapi kalau sekarang karena lokalisasi ditutup, bukan berarti saya setuju lokalisasi. Ya.
Sudah menyebarlah mereka di jalan-jalan, kan begitu kan? Cuma yang saya mau sampaikan, jangan pernah berpikir dengan menutup lokalisasi, engkau menutup prostitusi. Jangan pernah berpikir begitu. Tapi kembalilah daripada ngomongin lokalisasi. Yang jelas, masalahnya itu terlokalisir. Tidak merembet ke sana kemari. Inilah cara Abram dalam memanage konflik. Karena kebanyakan kita biasa kalau ada konflik merembet kanan kiri. Masalahnya anjing saja bisa masalah sampai ke mertua. Kan gitu kan? Tapi Abram bergerak cepat dan dia lokalisir sedemikian rupa sehingga tidak merembet sampai ke tetangga. Makanya penulis kitab Kejadian menulis orang Kanaan dan Feris. Sebenarnya situ ada yang mau disampaikan. Apa itu? Kalau orang percaya tengkar, engkau tahu tidak itu adalah kesempatan orang di luar Tuhan untuk menghujat Tuhan. Ini yang Pak Abram sadari. Sehingga cepat masalahnya itu dia lokalisir, dia tidak izinkan. Karena kalau sampai tetangga tahu, orang Kanaan tahu, orang Feris tahu, itu sama dengan memberikan kesempatan buat mereka untuk menghujat Tuhan kita. Makanya kalau tengkar itu secepat mungkin ditangani. Jangan biarkan berlarut-larut, karena itu memberikan kesempatan buat orang luar untuk menghujat Tuhan yang kita sembah. Selanjutnya, Abram menekankan persaudaraan. Kalau Bapak Ibu nanti perhatikan di dalam terjemahan PMD, Abram berkata kepada Lot, seharusnya janganlah ada pertengkaran antara engkau dan aku, dan antara orang-orangmu dan orang-orangku. Kita semua bersaudara. Kita semua bersaudara ini adalah moto atau slogan yang dipasang di setiap rumah di Poso. Orang semua bersaudara. Habis kerusuhan soalnya. Penekanan pada orang semua bersaudara ini adalah suatu pendekatan yang luar biasa yang dilakukan oleh Abraham, menekankan bahwa dia dan Lot itu bukan orang lain, itu kerabat. Ini luar biasa sih Abraham ini. Saya dulu ingat kata-kata orang Jawa bilang begini, kearifan lokal atau falsafah Jawa bilang begini, mangan orang mangan yang penting ngumpul. Saya dulu sempat tidak setuju dengan slogan ini. Saya pikir artinya pantesan orang Jawa itu nggak mau keluar dari Jawa, memperbaiki nasibnya. Karena lebih menekankan yang penting ngumpul meskipun tidak makan. Saya pikir artinya begitu. Ternyata artinya setelah saya belajar budaya Jawa, ternyata arti mangan orang mangan yang penting ngumpul itu menjunjung tinggi ngumpulnya atau persaudaraannya di atas urusan makanan. Bisa nangkep? Itu makna yang terkandung di dalamnya. Jadi lebih baik kita nggak makan daripada kita berkelahi. Ini falsafah Jawa itu. Dan Abraham dalam redaksi yang berbeda punya falsafah semacam itu. Dia menekankan persaudaraan. Nah, dari bagaimana Abraham ini memanajemen konfliknya, bagaimana Abraham mengelola konfliknya, ada yang terlihat di situ. Yang pertama itu kecerdasan dan hikmat daripada Abraham. Saya mempelajari tentang IQ seseorang. Ternyata orang yang ber-IQ tinggi itu salah satu kemampuannya adalah memetakan masalah dan juga memanajemen konflik. Semakin hebat dia memanajemen konflik, kalau dalam kacamata dunia itu orang yang punya intelijensi tinggi. Kalau dalam kacamata Alkitab itu adalah orang yang penuh dengan hikmat. Amin. Engkau kan penuh hikmat, pasti cakap dalam memanajemen konflik.
Suatu saat lewat di depan pengadean, ada moto bunyinya begini: menyelesaikan masalah tanpa masalah. Karena orang zaman sekarang, banyak orang menyelesaikan masalah, tetapi sebenarnya hanya memindahkan masalah. Ada orang berusaha menyelesaikan masalah, tapi nambah masalah baru. Tapi penggadaian itu hebat, menyelesaikan masalah tanpa benar ya, tanpa masalah ya. Tapi orang yang berhikmat, yakinlah, menyelesaikan masalah kayak penggadaian tanpa kasus. Suatu saat Salomo, orang yang penuh hikmat, didatangi dua orang pelacur, didatangi dua perempuan Sunda, ngelapor sama Salomo, "Tuanku, saya ini sama-sama melahirkan dengan satu ini. Ketika malam saya tidur, dia juga tidur, dia nidurin anaknya, dia menindis anaknya sehingga anaknya mati. Nah, di tengah-tengah malam dia menukar anaknya, ditaruhnya anaknya sama saya, sehingga yang dianggap mati sekarang adalah anak saya. Jadi bagaimana masalah ini?" Salomo mengambil satu keputusan, ambil pedang, belah anak ini bagi dua. Tiba-tiba ibunya bilang apa? "Jangan dibelah, berikan saja pada dia." Singkat cerita, Salomo bilang begini, "Berikan anak itu pada ibu yang ini, karena dia yang mempunyai anak tersebut." Ini hikmat. Orang yang mempunyai kemampuan memecahkan masalah, memanajemen konflik, itu adalah orang yang berhikmat dan punya intelijensi tinggi. Suatu saat saya pas asik-asik duduk di kantor, tiba-tiba datang orang, kok rame banget. Ini ada apa? Ternyata ada seorang pendeta plus tetangganya datang. Tetangganya itu membawa rombongan kurang lebih 6 orang. Pendeta tadi cuma berdua dengan istrinya. Singkat cerita, saya tanya, "Ini ada masalah apa?" "Ini Pak, tetangga saya nembak ayam saya. Ayam saya ditembaknya." Yang satu belum selesai, "Loh kok kamu ngomong itu ayamku? Ayammu? Itu ayam saya." Karena Pak Pendeta ini adalah kena keluarga saya, takut ada konflik kepentingan, saya serahkan penanganannya pada Babinsa. Jadi kalau di desa itu, kepala desa atau lurah, Babinsa dengan Kapolmas itu sejajar, ya, sejajar. Supaya saya tidak terperangkap konflik kepentingan, saya serahkan pada Babinsa nangani. Saya dengarlah Babinsa itu berusaha menyelesaikan masalah. Ditanyain satu-satu, "Benar itu ayammu?" "Iya, itu ayam saya." Ditanya yang satu sama pendeta, "Benar itu ayammu?" "Iya, benar itu ayam saya." Berkelahi sampai setengah jam dan tidak selesai-selesai. Dari ruangan saya dengar, saya keluar. Saya tanya, "Pak Babinsa, minta maaf, saya terpaksa turun tangan." "Ya silakan Pak." Sampai lebaran kuda kalian berdebat, ini ayam siapa, tidak akan bisa selesai masalahnya. Loh, kenapa begitu? Karena ayam ini tidak punya KTP, tidak punya kartu keluarga. Siapa yang punya kita tidak ada yang tahu, dan tidak ada BPKB-nya. Kalau cuma kamu ribut masalah motor kayak begini, selesai. Tetangga yang satu itu bilang, "Pak, saya bawa saksi 6 orang yang membuktikan bahwa itu ayam saya." Saya tanya, "Kamu taruh dari mana itu ayamnya Bapak ini?" "Ya Pak, saya pernah lihat dulu." "Kapan?" 6 bulan yang lalu." "Kamu sama dulu. Kamu yakin yang ditembak sama Bapak ini adalah ayamnya dia?" "Saya yakin." Menyautlah pendeta itu, "Tidak, itu ayam saya lus dari kecil." Singkat cerita, Tuhan memberi hikmat. Begini, dengar semua. Kamu pendeta, kamu cuma bikin malu.
Cuma masalah ayam, Le. Berapa sih harga ayam? Saya dengar tadi kamu mau melanjutkan sampai di pengadilan. Uangmu lebih banyak keluar daripada cuma harga ayam. Yang kedua, masing-masing saling klaim. Ini namanya klaim, tidak ada bukti. Kemudian saya bilang, kamu Bapak Sul, kamu salah. Karena kamu masuk ke tempat itu, ke pekarangannya Bapak ini. Kamu tembak ayam itu di situ. Kamu salah, kamu tidak minta izin. Dan sebagai tetangga seharusnya kamu minta izin. Bapak yang satu, kamu pendeta. Lucunya, bukankah waktu penembakan kamu keluar? Kamu ambil ayam itu, kamu potong. Bapak ini bersedia mengganti, tapi kamu tidak mau diganti. Sekarang kamu mau melapor pada tingkat yang lebih tinggi. Ini kamu ini pendeta atau apa? Sering Bapak Ibu, ketika di desa itu banyak sekali konflik-konflik yang sifatnya seperti itu. Tetapi percayalah, kalau engkau punya hikmat, engkau punya Roh Kudus, tidak ada masalah yang susah. Pasti ada jalan keluar yang Tuhan berikan, seperti Salomo. Manajemen konflik seseorang itu memperlihatkan pengendalian diri dan pengelolaan emosi Abram yang luar biasa. Coba nanti perhatikan bagaimana Abram mengelola manajemen itu konflik. Dia santai, dia lakukan dengan kepala dingin, tidak dengan emosi. Dan ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pengendalian diri yang luar biasa. Kalau bahasa psikologinya EQ. Yang pertama tadi IQ. Ini EQ-nya luar biasa Abram itu. Karena dia mampu menangani sesuatu dengan kepala dingin. Coba bayangkan, dia yang ngajak Lot dari kecil. Dia tidak gunakan otoritasnya untuk mentang-mentang dan berteriak dengan suara yang keras kepada Lot. Tapi dia lakukan dengan kepala dingin, bahkan dengan cara yang sangat halus, sehingga tidak menimbulkan masalah yang baru. Selanjutnya, manajemen konflik memperlihatkan bahwa Abram itu sangat religius. Tahu enggak? Ingin tahu kerohanian seseorang? Izinkan dia menghadapi konflik. Kalau memang dia orang rohani, cara dia menghadapi konflik, cara dia mengelola konflik, cara dia mengatasi konflik tersebut pasti didasarkan pada nilai-nilai yang dia anut, nilai-nilai yang dia pegang, nilai-nilai yang tertanam pada dirinya sejak dia kecil. Abram waktu menangani konflik tersebut apa? Lot, kamu lihat nih, rumput banyak nih. Kamu pilih dah yang mana. Kalau kamu ke kanan, saya ke kiri. Kalau kamu ke kiri, saya ke kanan, saya tambah sedikit. Kalau kamu ke utara, saya ke selatan dah. Kalau kamu ke timur, saya ke barat. Kalau kamu ke barat, saya ke timur. Abram ngalah. Mengalahnya Abram ini adalah bentuk bagaimana Abram itu rohani. Bagaimana Abram itu betul-betul rohani. Karena dia mengutamakan orang lain. Orang yang mengutamakan orang lain di atas kepentingannya adalah orang yang sangat rohani, orang yang punya kasih. Karena Alkitab katakan, orang yang mengasihi adalah orang yang selalu mengedepankan orang lain daripada diri. Yang kedua, ini juga menyangkut imannya Abraham. Abraham tahu bahwa yang menjadi sumber berkat bukan kesuburan tanah. Yang menjadi sumber berkat itu adalah penyertaan Tuhan. Abraham berpikir begini, oke lah Lot, kamu pilih tempat yang subur, tapi saya mau beritahu kamu Lot bahwa berkat Tuhan itu tidak terletak pada tanah yang subur, tapi berkat Tuhan itu terletak pada penyertaan Tuhan. Meskipun engkau di tanah gersang, tapi kalau engkau disertai Tuhan, engkau akan diberkati. Abraham lihat, aduh, tanah saya kok gersang, tapi dia percaya bahwa sumber berkat yang utama adalah penyertaan Tuhan. Banyak orang sekarang mikir, kalau saya tidak kerja di sana, apa yang saya makan? Kalau saya tidak kerja di sini, di tempat ini, apa yang saya mau makan? Tidak. Mungkin kita berpikir itu tempat basah, itu tempatnya enak.
Itu menurut kacamata manusia. Tetapi kalau engkau disertai Tuhan, dimanapun engkau berada, Tuhan sanggup memberkatimu. Contoh, Yusuf ada di mana saja karena dia disertai Tuhan. Coba kita lihat Kejadian 39 ayat 2. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga menjadi seorang yang selalu berhasil. Gitu. Setelah dilihat oleh Tuhannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan apa? Membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakan. Jadi yang membuat Yusuf berhasil itu bukan karena dia kerja di tempat yang bagus, tetapi penyertaan Tuhan menentukan sebuah tempat itu jadi bagus atau tidak. Daud disertai Tuhan, makanya dia berhasil, apapun yang dikerjakan berhasil. Dan seterusnya. Kemampuan seorang memanajemen masalah memperlihatkan seberapa rohani dia. Kalau dalam bahasa psikologi SQ, kemampuan memanajemen masalah memperlihatkan IQ-mu dan hikmatmu. Kemampuan seseorang memanajemen masalah memperlihatkan EQ-mu. Kemampuan seseorang memanajemen masalah memperlihatkan kecerdasan spiritual. Yang terakhir, pengambilan keputusan. Singkat saja, ini waktu ternyata lama ya, sudah tinggal sedikit. Ketika pengambilan keputusan harus diambil, Lot dipersilahkan untuk memilih terlebih dahulu. Kalau dia ke kanan, Abram ke kiri. Kalau Lot ke kiri, Abram ke kanan. Dan apa yang dikatakan oleh Alkitab dalam ayat yang ke-9, ayat yang ke-10. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah apa yang dijadikan dasar oleh Lot untuk memilih dan mengambil keputusan memilih tanah atau lembah Yordan tersebut adalah mata. Kalau lihat ini bahasa aslinya, ini sebenarnya Lot itu sedang mengangkat matanya dengan penuh nafsu untuk memiliki tanah yang subur tersebut yang berdekatan dengan Sodom dan Gomora. Keputusan yang diambil oleh Lot berdasarkan mata. Banyak orang sekarang mengambil keputusan-keputusan penting cuma mata. Mau menikah, lihat asal cantik. Cari jodoh, asalkan tidak lihat pertimbangan-pertimbangan lain di mana mencari kehendak Tuhan. Saya mau beritahu, mata kita terbatas, telinga kita terbatas untuk mengambil keputusan penting. Jangan bersandar pada mata yang terbatas, pada telinga yang terbatas, tapi bersandar pada petunjuk dan kehendak Tuhan. Kalau tidak begitu, engkau akan menerima akibatnya. Coba kita lihat apa saja akibatnya. 2 Petrus 2 ayat 7. Tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus apa? Menderita. Lot itu ketika setelah ngambil keputusan, dia menderita. Menderita itu apanya? Jiwanya. Coba lihat dalam 2 Petrus 2 ayat 8. Sebab orang benar ini tinggal di tengah-tengah mereka, dan setiap hari melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwa yang benar itu tersiksa. Jiwa yang benar tersiksa itu bahasa lainnya menderita batin. Lek wong Jawa ngarani ngenes. Keputusan yang salah diambil itu membuat hatimu ngenes, sakit hati setiap hari. Jiwa kita tersiksa. Makanya jangan pernah mengambil keputusan hanya menggunakan mata. Engkau menikah dengan orang yang salah, ngenes semua hidup kau. Kau bekerja di tempat yang salah, ngenes semua hidup. Kau punya komunitas yang salah, lingkungan yang salah, circle yang salah, ngenes engkau semua hidup.
sakit hatimu, perih batinmu, menderita jiwamu, batinmu tersiksa. Makanya pilih komunitas yang bagus, supaya batin kita tidak tersiksa. Coba lihat dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari. Di tengah-tengah orang yang semacam itu, Lot yang baik itu hidup dengan batin apa? Tersiksa. Seperti disayat sembilu. Kemudian yang kedua akibatnya, Lot kehilangan harta benda. Pertama hilang ketika Sodom dan Gomora diserang oleh Raja Kedorlaomer. Lot ditawan. Untung harta benda Lot kemudian bisa diselamatkan oleh Abraham di kemudian hari. Yang kedua, ketika terjadi bencana yang menimpa Sodom dan Gomora, ada yang mengatakan bahwa itu adalah gunung yang meletus, belerang dan api turun dari langit. Tapi ada yang mengatakan bahwa itu adalah jatuhnya asteroid. Belakangan ini ada penelitian mengatakan bahwa itu adalah jatuhnya asteroid yang begitu besar sampai benda-benda yang kena panasnya meleleh seperti kaca. Itu ada penelitian baru sekarang. Entah apapun, yang jelas harta bendanya, sekarang apa? Keputusan yang salah. Yang ketiga, Lot sekeluarga mengalami degradasi moral karena pergaulannya tidak bagus. Lotnya mengalami degradasi moral, penurunan standar moralnya. Suatu saat ketika dua malaikat itu datang ke sana, apa yang dikatakan Lot? Anaknya mau dikasih. Orang tua model macam apa begini? Anaknya mau dikasih sama orang kampung, diperkosa rame-rame orang sekampung. Model orang tua model macam mana begini? Ini akibat karena pergaulan yang salah, tinggal di lingkungan yang salah, nilai-nilai yang dia anut itu kemudian bergerak menurun, terdegradasi. Sehingga terlihat ketika dia mau mempersilahkan dua anaknya yang belum pernah kenal laki-laki untuk diperkosa oleh orang sekampung. Apa yang terjadi dengan istrinya? Istrinya matre. Kalau Bapak Ibu melihat cerita dalam kitab Kejadian, ketika terjadi bencana itu, istrinya mengikuti Lot di belakangnya, tapi dia menoleh ke belakang. Tapi kalau kita melihat dalam kitab Lukas, itu bukan cuma sekedar menoleh. Rupa-rupanya istri Lot ini balik ulang, berusaha menyelamatkan harta bendanya. Coba kita lihat dalam Lukas 17 ayat 31. Ini suatu saat Yesus memberi cerita tentang pengangkatannya. Barang siapa pada hari itu sedang di peranginan di atas rumah, dan barang-barangnya ada di dalam rumah, janganlah ia turun mengambilnya. Dan dengan demikian juga orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali. Ingatlah akan istri. Jadi apa maksudnya? Rupa-rupanya istri Lot itu bukan persoalan cuma noleh begini, tapi dia balik ngambil harta benda. Sehingga menjadi apa? Tiang garam. Istri Lot duniawi. Anak-anak Lot bagaimana? Amor luar biasa. Suatu saat ini bapaknya dikasih minum ya, minum anggur. Setelah mabok gantian, anaknya tidur dengan bapaknya. Anak pertama hari ini, besoknya anak kedua, sehingga melahirkan dua orang anak. Yang satu bernama Moab, kakaknya, yang satu bernama Amon. Inilah yang kemudian menjadi cikal bakal orang Moab dan orang Amon. Bayangkan, hubungannya menjadi begitu rumit karena pengambilan keputusan yang salah. Coba Bapak Ibu bagaimana membayangkan si Moab manggil bapaknya? Bapak atau kakek? Moab dan Amon manggil bapaknya itu kakek atau bapak? Karena pada saat yang sama dia bapaknya, pada saat yang sama dia kakeknya. Kalau mau dibuat judul sinetron apa kira-kira ini? Anakku adalah cucuku. Betul nggak? Kalau judul sinetron begitu kan? Anakku adalah cucuku. Ada itu, atau begini, ayahku adalah
Rumit tidak? Kenapa bisa ada hubungan yang begitu rumit? Tak lain tak bukan karena salah ngambil keputusan, cuma berdasarkan mata. Jangan mengambil keputusan cuma karena indah kelihatannya, karena subur kelihatannya. Pak Ponsius Takaliwang, saya ingat waktu seminar, dia bilang begini, saya waktu memilih jodoh diperhadapkan satu cantik, satu jelek. Dia ngomong, bukan saya. Kemudian dia bertanya sama Tuhan, Tuhan yang mana jodoh saya? Itu yang jelek. Ternyata yang jelek itulah yang bisa menemani dia melayani. Belum tentu yang, karena banyak gereja hancur karena istri hamba Tuhan. Banyak gereja hancur karena istri gembala tidak bisa jaga mulut, tidak bisa membawa damai. Tapi di balik kejelekannya, Tuhan memberkati pelayanannya. Jangan memilih cuma berdasarkan hal-hal lahiriah, entah itu pekerjaan, tapi pertimbangkan kondisi rohanimu kalau bekerja di situ. Jangan sampai ketika kita sudah bekerja di situ, rohani kita rusak, sehingga nilai-nilai luhur yang kita pegang sekian lama itu rontok satu persatu, dan cara hidup kita tidak beda dengan orang-orang di lingkungan tersebut. Jangan pernah ambil keputusan yang salah. Libatkan Tuhan dalam pengambilan keputusan. Percayalah, Tuhan akan memberkati engkau. Mungkin kelihatan tempat itu ketika engkau membuka ladang bisnis tidak akan ramai, tapi jika engkau beserta dengan Tuhan, padang gurun pun bisa dia rubah jadi tangan Tuhan, asal